Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat sejahtera ya. Baik, kita masuk lagi kepada perkuliahan kita. Semoga semuanya semangat dan jaringan juga berpihak kepada kita. Dan saya harapkan semoga penyaji lebih cepat tanggap di dalam situasi diskusi kita nanti ya. Baik, sebelum dimulai silakan Anda menyampaikan perkuliahannya dengan cara diketik ya. Silakan. Ya, baik. Seperti biasa, bagi yang terlambat nanti dipersilakan mereka menyampaikan kehadirannya dengan voice note kalau sudah mulai kita diskusi. Baik, saya persilakan kepada moderator untuk memimpin perkuliahan kita pada hari ini. Silakan penyaji. Baiklah Prof dan teman-teman, di sini saya sebagai penyaji pertama akan membuka diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof dan teman-teman. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan dilindungi dari COVID-19. Nah, pada pagi hari ini, kami tim penyaji yaitu dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai permainan rakyat Riau, di mana tim penyaji terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Ferli Novaroza, dan penyaji kedua ada Cindy Sundari Putri, dan penyaji ketiga ada Amin Hamidi. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai permainan rakyat Riau. Teman-teman semua bisa membuka PPT yang saya kirimkan tadi, dan juga teman-teman bisa menengok pada modul kita pada halaman 388. Baiklah, saya akan memulai presentasi yang pertama, yaitu mengenai permainan rakyat Riau. Terima kasih. Baiklah, saya dari penyaji pertama akan menjelaskan mengenai permainan rakyat. Permainan rakyat merupakan bagian dari tradisi lisan. Pada hakikatnya sama dengan permainan tradisional. Permainan rakyat adalah permainan yang dimainkan secara tradisional yang dimiliki oleh suatu komunal yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Nah, di sini ada permainan gasing. Permainan gasing hampir ada di semua negeri rumpun Melayu, termasuk juga di Riau dan Kepulauan Riau. Walaupun termasuk permainan yang sudah terbilang tua, permainan ini masih eksis sampai sekarang, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Selanjutnya adalah main perang. Main perang merupakan permainan anak petani di kawasan kebun kelapa. Permainan ini sering dimainkan di sekolah-sekolah kampung di daerah Indragiri Hilir. Permainan ini berawal masing-masing membuat kelompok dan saling berhadapan di tengah-tengah tanah lapang. Jumlah kelompok tidak ditentukan, tetapi antara kedua kelompok harus memiliki anggota yang seimbang. Nah, sistem nilai pada permainan perang yang pertama, bila dapat ditangkap lawan berarti dia mati dan tidak boleh ikut main lagi. Yang kedua, bila dapat menyelusup ke benteng lawan, ada yang mati 1, biasanya orang yang paling dekat dengan penyelusup atau berdasarkan kesepakatan, atau juga dipilih oleh kelompoknya orang yang paling lemah. Yang ketiga, penyusup dibebaskan keluar. Dan yang keempat, permainan berakhir setelah salah satu pihak banyak yang mati atau tidak bisa lagi mengendalikan benteng yang harus disusupi. Selanjutnya ada main rimau-rimau. Main rimau-rimau yaitu permainan 2 orang yang mengambil posisi sebagai harimau dan seseorang diburu harimau, sedangkan sekawan orang 5-10 orang menjadi pagar tempat orang melarikan diri dari kejaran atau terkaman harimau. Cara bermainnya, sekawan orang membentuk lingkaran dengan masing-masing orang menggenggam tangan di sebelahnya. Selanjutnya yaitu main ligu atau sengki.
Permainan ini dulu sangat populer di Indragiri Hilir, utama sekali daerah yang banyak kebun kelapa. Orang-orang juga sering menyebutnya dengan main liga. Selanjutnya, Tambuku. Permainan rakyat ini sangat dikenal pada masyarakat Melayu Nusantara, juga di Riau. Selalu dimainkan oleh anak-anak usia dini, anak-anak taman kanak-kanak, sampai anak-anak seusia sekolah lanjutan pertama. Suasana bermainnya sangat meriah dan menggembirakan, bukan saja bagi anak-anak yang bermain tetapi juga bagi orang-orang yang menyaksikannya, karena permainan ini sangat menghibur. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, itulah video presentasi saya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendownload dan kepada kelompok 10, apakah ada pertanyaan? Jika ada, mau saya persilakan. Terima kasih kepada kelompok 10 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh rekan saya yaitu Cindy Sundari Putri. Kepada Cindy, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof, selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita diberikan kesehatan. Baiklah, saya Cindy Sundari Putri, saya perwakilan dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Verly Novaroza. Baiklah, permainan rakyat Riau yang selanjutnya adalah permainan galah panjang. Nama lain permainan ini adalah main belon. Jenis permainan anak-anak dan remaja yang dikenal hampir di seluruh wilayah Indragiri, bahkan juga hampir seluruh wilayah di Riau. Permainan ini termasuk kategori pertandingan, dinamakan galah panjang, karena arena permainan ini berupa garis-garis yang memanjang seperti galah. Selanjutnya adalah permainan setata. Permainan ini tidak memerlukan banyak perlengkapan dan tempat khusus karena dapat dimainkan di mana saja asalkan berupa tanah lapang. Sedangkan alat yang diperlukan yaitu ucak atau gacuk yang terbuat dari pecahan piring atau pecahan tempayan yang telah dihaluskan sisi tajamnya sehingga membentuk membulat. Selanjutnya adalah main catuk ula atau patok lele, catuk lele, main cukil, atau bisa disebut juga dengan kecuke. Nah, permainan tradisional ini, orang Melayu di Indragiri Hilir dan Kepulauan Riau menyebutnya catuk ula, sedangkan orang Jawa menyebutnya patuk lele. Orang Banjar menyebutnya main cukil atau cungkil. Nama lain lagi adalah kecuke. Permainan ini merupakan permainan yang cukup menyenangkan, peralatannya pun sederhana. Lapangannya cukup halaman rumah saja. Permainan ini dapat dilakukan beregu, masing-masing beranggota 2 atau 3 orang. Nah, selanjutnya adalah permainan congkak. Permainan ini sejenis permainan di dalam rumah menggunakan kayu bujur berlubang, bisa juga dibuat lubang di atas tanah. Buahnya selain kerikil bisa pula menggunakan buah dari biji sagu. Baiklah, itu dari saya. Selanjutnya kepada kelompok 11, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Widya Friliska Siregar hadir, Prof. Nurani Syafauziah hadir, Prof. Baiklah, sepertinya dari kelompok 11 tidak ada yang bertanya. Lanjut kepada kelompok 12, apakah ada yang ingin bertanya? Elda Tinari Putri hadir, Prof. Maaf telat. Sepertinya dari kelompok 12 juga tidak ada yang bertanya. Lanjut kelompok 13, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada Nofriski Khairul Ihsan yang sudah bertanya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Amin Hamidi. Kepada Amin Hamidi, dipersilahkan.
Teman-teman bisa melihat materi yang saya sampaikan ini melalui buku pada halaman 405 sampai dengan selesai. Yang pertama yang saya sajikan yaitu tentang bola kasti. Bola kasti adalah jenis permainan rakyat dengan memakai bola kasti atau disebut dengan main kasti saja. Bedanya aturan mainnya yang berbeda. Waktu itu bola kasti dibuat sendiri. Bola dibuat dari getah berupa cairan seperti susu itu dibiarkan mengental di dalam pinggan air atau piring kaleng. Selanjutnya kita masuk pada layang-layang. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis layang-layang yang biasa dibuat oleh anak-anak Melayu Riau. Yang pertama yaitu layang-layang sawai. Yang kedua layang-layang cucor. Yang ketiga layang-layang sepatung. Yang keempat layang-layang tokong. Yang kelima layang-layang pesawat. Yang keenam layang-layang orang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu main guli. Permainan rakyat menggunakan guli atau kelereng dengan menggunakan kecerdasan dan ketangkasan yang masih selalu dimainkan anak-anak Melayu di berbagai perkampungan. Guli batu dimainkan adalah semata-mata untuk mengisi waktu senggang yang dimainkan oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, sekedar untuk menghibur dirinya. Selanjutnya, yaitu main kaki tuji. Main kaki tuji menggunakan peralatan kaki tuji terdiri dari 2 buah tongkat. Panjangnya masing-masing lebih kurang 2 meter. 2 potong kayu sekitar 25 cm. Masing-masing dipakukan atau diikat melintang agak miring sedikit. Tempat memakukannya tergantung dengan kemampuan pemain. Ada yang hanya 30 cm saja, tetapi ada juga yang sampai 1 meter dari tanah. Kayu yang melintang itu dibuat sebagai tempat berpijak. Ketika kaki tuji dimainkan, dibuat sepasang, karena kaki tuji sebenarnya adalah sambungan kaki. Supaya berjalan lebih tinggi, ketinggian kaki tuji ini bisa mencapai lebih dari 1 meter. Karena tinggi, untuk naik harus dari tempat tertentu atau dari tangga. Selanjutnya, main sepak takraw. Selanjutnya, main sepak raga atau takraw. Bahan pembuat sepak raga ini atau takraw yaitu rotan sega. Cara menggunakan dengan menyepak atau menendang dan menanduk. Aturan pertandingannya, setiap regu terdiri dari 3 orang pemain. Setiap pemain mendapat tugas tetap, yaitu melempar bola, menendang, dan menanduk, di mana arena pertandingan tidak berganti posisi atau tidak berubah. Yang berhasil memasukkan bola ke daerah lawan, dan lawan jika gagal memblok, maka akan mendapatkan poin atau nilai pemain yang banyak yang menang. Selanjutnya, permainan lulu Cina buta. Permainan lulu Cina buta ini merupakan suatu permainan yang menarik dan menghibur. Selalu dimainkan oleh anak-anak sekolah dasar
atau juga anak taman kanak-kanak. Main dulu Cina buta cukup dimainkan 3 orang saja, tetapi bila tambah ramai akan bertambah bagus, idealnya 6-10 orang. Selanjutnya yaitu permainan injit-injit semut. Permainan tradisional injit-injit semut ini dulu populer di semua bumi Melayu, baik di Sumatera maupun di semenanjung Malaysia. Permainan ini biasa dimainkan anak-anak usia dini, baik yang masih taman kanak-kanak maupun yang duduk peringkat awal di sekolah dasar. Dulu dimainkan oleh anak-anak tidak dengan pantun-pantun seperti yang dilakukan grup banda, tetapi bila dimainkan dibimbing oleh seorang guru atau orang-orang dewasa, bisa saja dinyanyikan dengan pantun-pantun yang mendidik. Selanjutnya yaitu permainan meja pari. Permainan meja pari menggunakan meja 4 dari kayu yang berbentuk bujur sangkar. Pada bagian permukaan meja terdapat 96 kotak berlubang. Teknis bermainnya dengan cara mencampakkan anak dadu ke atas meja. Angka yang muncul pada dadu di bagian atas menunjukkan berapa jumlah anak pari yang dapat dimakan. Selanjutnya yaitu main saremban. Alat yang digunakan boleh kerikil, buah guli, biji para, pokoknya benda-benda berbentuk bulat atau bundar. Anak-anak yang tinggal di daerah berlumpur seperti daerah Kuala Indragiri atau pesisir di Riau, kawasan berlumpur biasanya menggunakan kulit atau cangkang atau juga cangkang siput-siputan kecil untuk permainan ini. Selanjutnya permainan tari upih pinang. Permainan tari upih pinang atau pacu upih pinang terdapat di banyak daerah, bukan hanya di Riau, malah permainan ini ada nyaris di seluruh negara Asia Tenggara. Di Malaysia, permainan rakyat yang satu ini sangat populer. Upih pinang itu adalah pangkal pelepah daun pinang yang sudah kering. Bila sudah tua, pelepah ini mengering dan jatuh ke tanah. Selanjutnya permainan enggrang atau kaki anggau. Permainan enggrang atau anggau dengan menggunakan 2 batang buluh atau bambu sebagai kaki pengganti atau kaki bantu. Panjangnya sekitar 2,5 meter. Tergantung si pemakai, anak-anak atau orang dewasa. Orang dewasa lebih panjang dan anak-anak lebih pendek. Pada masing-masing bagian pangkal batang bambu sebesar lengan itu dibuatkan tapak atau pedal untuk tapak kaki berpijak. Jarak antara bawah bambu sampai ke pijakan kira-kira 2 jengkal lebih atau sekitar 50 cm. Selanjutnya yaitu adu buah para. Buah para, buah dari pohon karet. Bentuknya bulat bundar seperti telur puyuh. Selain ringan, warnanya yang bercoklat agak berkilat-kilat ini menjadikan menarik untuk dijadikan bahan mainan oleh anak-anak. Nur Sania Gultom hadir, Prof. Maaf telat, Prof. Maaf Prof dan teman-teman, menunggu satu video lagi. Baik, kita tunggu aja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Hamidi, nomor urut 25, akan melanjutkan persentase dari saudara Cindy Sundari Putri pada buku halaman 405. Mohon maaf Prof, pada video persentase yang disajikan oleh saudari Cindy tadi, ternyata yang bertanya itu dari kelompok 12. Saya Elda Tinari Putri dari kelompok 11 ingin bertanya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Putri. Tolong berikan pertanyaannya. Elda yang bertanya ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah bertanya kepada kelompok kami. Dan selanjutnya kami akan memulai menjawab pertanyaan dari yang pertama, yaitu pertanyaan Foni Fitria yang akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu Verlina Faroza. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Foni Fitria, yaitu apakah permainan tradisional Melayu Riau masih dilestarikan dan di daerah mana, dan berikan contohnya. Nah, menurut saya permainan tradisional Melayu Riau itu masih banyak dilestarikan oleh masyarakat di Provinsi Riau, seperti permainan gasing yang masih dilestarikan oleh masyarakat Tembilahan. Selain permainan gasing, permainan layang-layang juga masih sering dimainkan oleh anak-anak di Kabupaten Kuansing, yang dimana di kampung saya sendiri contohnya masih banyak anak-anak yang masih memainkan layang-layangan pada sore hari. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawaban dari kelompok penyaji. Selanjutnya kepada kelompok 13, apakah ada penambahan jawaban atas pertanyaan Foni? Jika ada, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Lestari, saya dari kelompok 13, ingin menambahkan jawaban dari Verlina Faroza atas pertanyaan Foni. Apakah permainan tradisional Melayu masih dilestarikan oleh rakyat? Jika masih dilestarikan, apa contoh dari permainan tersebut dan daerah mana yang masih melestarikan permainan tersebut? Menurut saya masih, salah satunya contohnya di Kota Batam, Kepulauan Riau. Setiap tahun pemerintah kotanya mengadakan lomba-lomba permainan tradisional, yaitu salah satunya lomba jong. Jong merupakan permainan tradisional berupa balap perahu kayu tanpa awak. Dan lomba jong bisa diikuti semua kalangan, dan pesertanya tidak hanya dari Kepulauan Riau, tetapi ada juga dari Malaysia dan Singapura. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 13 yang telah menambahkan jawaban. Selanjutnya, kepada kelompok 1, apakah ada penambahan jawaban? Kalau ada, kami persilakan. Baik, saya M. Rizky Ardiansyah. Nomor 1 ingin menambahkan pertanyaan dari Foni Fitria, itu apakah ada kelestarian dari permainan budaya Melayu atau Melayu Riau dan daerah di mana masih terdapat itu. Jadi untuk permainan budaya Melayu ini tidak banyak yang masih memainkan atau melestarikannya, cuma beberapa di daerah tertentu saja, seperti Kepulauan Riau dan Tanjung Pinang. Mereka masih melestarikan gasing, yaitu permainan gasing yang masih populer di masyarakat tersebut. Karena kenapa demikian? Anak-anak zaman sekarang mereka lebih mengenal gadget daripada permainan-permainan yang seperti anak-anak zaman dulu lakukan. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Anissa Putri Lestari dan juga Muhammad Rizky Adriansyah yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan Foni Fitria. Nah, sekarang kepada Foni, apakah sudah mengerti dengan
jawaban yang telah penyaji berikan dan juga penambahan dari teman-teman. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada penyaji yaitu Ferlino Faroza dan teman-teman yang telah menambahkan yaitu Anissa Putri dan Rizky Edriansa. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa permainan tradisional ini hingga sekarang masih ada yang melestarikannya, yaitu daerah-daerah seperti Tembilahan, Batam, Kepulauan Riau, dan Tanjung Pinang. Dan permainan-permainan dilestarikan itu seperti gasing dan layang-layang dan yang lainnya juga. Terima kasih atas jawaban dan penambahan dari teman-teman sekalian. Ya, silakan lanjut karena pertanyaannya itu agak sama, nanti Bunda memberikan pengukuhan di akhir ya. Baik, Prof. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Nofriski Carol Iksan akan dijawab oleh Cindy Sundari Putri. Kepada Cindy, saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Sundari Putri, nomor urut 24, akan menjawab pertanyaan dari saudara Nofri, yaitu pertanyaannya bagaimana cara melestarikan kembali permainan tradisional Melayu yang sudah tergerus zaman. Ya, sebagaimana kita ketahui sekarang permainan tradisional sudah sangat jarang dimainkan, bahkan hampir tidak ada yang memainkan permainan tradisional. Salah satu hal yang menyebabkan hal ini yaitu perkembangan teknologi seperti gadget dan sejenisnya. Anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun sekarang asik dengan gadgetnya masing-masing sehingga melupakan permainan-permainan tradisional. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, yang pertama, kita sebagai generasi muda yang harus menyadari betapa pentingnya melestarikan budaya tradisional agar adat dan budaya tradisional ini tidak hilang dari bumi Melayu. Salah satu jalan yang bisa kita tempuh yaitu dengan menggunakan teknologi itu sendiri untuk mempromosikan budaya seperti permainan rakyat ini, sehingga orang-orang yang melihat merasa tertarik untuk memainkan kembali permainan tradisional. Kemudian bisa juga kita melestarikan permainan ini dengan cara mengadakan pekan budaya, yang mana di sana kita bisa menampilkan permainan tradisional juga, sehingga orang-orang mengetahui bagaimana permainan tersebut, sehingga permainan-permainan rakyat tidak hilang dari bumi Melayu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada kelompok 2, jika ada yang ingin menambahkan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Desmita, nomor urut 4, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Nofriski, yang dimana pertanyaannya bagaimana cara melestarikan kembali permainan tradisional budaya Melayu yang udah hampir punah. Dan di sini saya akan menambahkan jawaban dari penyaji, yaitu caranya pertama mengadakan event seperti festival permainan tradisional. Kemudian cara kedua mengadakan kompetisi atau pertandingan permainan tradisional. Kemudian menjadikan permainan tradisional sebagai pertunjukan bagi wisatawan asing. Kemudian cara keempat, membatasi penggunaan gadget sehingga anak-anak memiliki pilihan untuk bermain tradisional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Vera Desmita dari kelompok 2 yang sudah menambahkan. Selanjutnya kelompok 3, apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau ada, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Husnul Ma'wa, nomor urut 9 dari kelompok 3, ingin menambahkan jawaban dari penyaji atas pertanyaan Nofriski Khairul Ihsan. Dengan cara pertama mengenalkan kembali kepada anak tentang permainan tradisional.
Yang kedua, membuat permainan tradisional menjadi lebih menarik. Yang ketiga, mengadakan pelatihan permainan tradisional. Yang keempat, membangun komunitas di lingkungan terdekat. Yang kelima, jangan memperkenalkan teknologi yang canggih kepada anak-anak terlalu dini. Anak-anak akan ketagihan dengan teknologi yang canggih dan instan. Kita bisa membuatnya dengan contoh membuat pesawat atau perahu dari bahan kertas dan mengenalkan permainan tradisional Melayu yang ada pada zaman dahulu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban luar biasa dari penyaji dan tambahan dari teman-teman. Saya sudah mengerti. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elda Dinari Putri yang akan dijawab oleh Amin Hamidi. Kepada Amin Hamidi, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elda Tinari Putri yang jawabannya yaitu membuat permainan tradisional menjadi lebih menarik. Sebagai generasi yang masih peduli, kita bisa mengubah permainan tersebut menjadi lebih menarik. Misal, mengajak anak-anak bermain permainan tradisional dan menyediakan hadiah bagi yang banyak memenangkan permainan. Selanjutnya, jangan memperkenalkan teknologi yang canggih kepada anak-anak terlalu dini. Anak-anak akan ketagihan dengan teknologi yang canggih dan instan. Jangan gegabah membelikan atau memperkenalkan permainan yang tidak menguntungkan anak. Lebih baik mengajak anak berekreasi dengan membuat permainan sendiri. Contoh, membuat permainan seperti gangsing dan permainan jong. Itulah tadi jawaban saya untuk kelompok 4. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau ada, saya persilakan. Amin, kalau tidak ada jangan ditunggu, karena bagi yang ada, sampaikan dulu ada gitu kan. Ini kan tidak ada, lanjut aja kelompok berikutnya. Izin menambahkan kelompok penyaji. Baik, saya persilakan pada saudara Kurnia. Saya ingin bertanya dulu, saudara Kurnia Wirawan dari kelompok berapa? Terima kasih kepada penyaji atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya Kurnia Wirawan dari kelompok 5, nomor urut absen 14, akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Elda Tinari Putri, yaitu bagaimana cara melestarikan kembali permainan tradisional Melayu dan bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita terhadap permainan tersebut. Menurut saya, cara untuk melestarikan permainan tradisional Melayu yaitu dengan membuat perlombaan atau festival yang bertemakan dengan permainan tradisional Melayu, sehingga eksistensi dari permainan tradisional tersebut kembali melonjak. Di sini saya mengambil contoh salah satu daerah Melayu Riau, yaitu di Tembilahan. Mereka mengadakan perlombaan gasing. Nah, ini merupakan suatu hal yang bagus dan menjadi salah satu solusi untuk melestarikan permainan tradisional. Adapun cara untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional yaitu ini merupakan peran dari tetua terdahulu, yaitu mereka berkewajiban menceritakan mengenai jenis-jenis permainan tradisional dan tak luput pula memberitahu filosofi terbentuknya permainan tradisional tersebut. Sehingga dengan hal ini para generasi muda akan tertarik untuk memainkan permainan tradisional Melayu dan lama-kelamaan akan tumbuh rasa cinta terhadap permainan tradisional. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada saudara Kurnia Wirawan yang telah menambahkan jawaban dari penyaji. Untuk selanjutnya saya bertanya kepada kelompok 6, apakah ada penambahan jawaban? Kalau ada, saya persilakan. Saya Irada Surawati, nomor urut 16 dari kelompok 6, izin menambahkan penyaji.
Baik, kepada saudari Ira Desrawati saya persilahkan untuk menambahkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Desrawati, nomor urut 16 dari kelompok 6, ingin menambahkan sedikit jawaban atas pertanyaan Elda. Sebelumnya kita ketahui dulu, apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional merupakan permainan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Namun memang tidak dapat kita pungkiri, zaman memang tidak bisa dibatasi oleh setiap orang. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun apabila permainan ini tergantikan oleh permainan online yang lebih praktis dan menarik menurut anak-anak zaman sekarang. Akan tetapi, kita bisa melestarikannya melalui pembelajaran mulok, yang mana dalam pembelajaran ini kita bisa mengenalkan permainan tradisional ini kepada anak-anak, terutama di jenjang sekolah dasar. Karena semua permainan tradisional ini memerlukan kerjasama. Tentu mereka akan tertarik bermainnya karena dia bermain dengan kawan-kawan dia sendiri. Dan pandai-pandainya kita menjelaskan kepada mereka permainan tradisional ini agar mereka tertarik terhadap permainan tradisional dan tidak tergerus oleh zaman. Nah, itulah tambahan dari saya atas pertanyaan Elda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan waktu kepada saudari Elda Tinari Putri untuk mendengarkan voice note dan memahami apa isi jawaban dari penyaji maupun ada penambahan dari saudara Kurnia dan saudari Ira Desrawati tadi. Baiklah, sepertinya saudari Elda Tinari Putri sudah mendengarkan semua voice note dari jawaban atas pertanyaannya tadi. Kepada saudara Elda Tinari Putri, apakah sudah memahami jawaban-jawaban yang telah penyaji berikan ataupun penambahan dari teman-teman tadi? Sepertinya saudari Elda Tinari Putri tidak berada dalam jaringan internet. Mungkin saja nanti saudari Elda Tinari Putri mendengarkan jawaban-jawaban ini tadi. Saya harap saudari Elda Tinari Putri sudah memahami. Ya, baik. Ibu memberikan pengukuhan ya. Baik, Prof. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya dan juga teman-teman dari Kurnia Wirawan dan juga Ira Desrawati yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan saya. Saya sudah mengerti dan terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan dan jawaban dari teman-teman Anda bagus sekali dan penyaji juga sudah bagus ya. Saya tidak banyak lagi memberikan pengukuhan. Ini pertanyaannya tadi yang kita lihat ada 3 pertanyaan. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah pertanyaan tadi yang mengatakan bahwa yang pertama tadi pertanyaannya adalah dari siapa nih? Dari Foni ya. Foni, jika masih pertanyaannya adalah apakah permainan tradisional Melayu Riau masih dilestarikan oleh rakyat? Jika masih dilestarikan, apa contoh dari permainan tersebut dan dari daerah mana masih dilestarikan permainan tersebut ya? Tadi sudah dijawab oleh teman kita. Jadi Ibu termasuk dengan belajar ini sedang bernostalgia ya, karena ingat waktu kecil banyak sekali permainan-permainan yang asik sekali untuk dimainkan karena waktu itu tidak ada gadget. Tapi musim masa kalian sekarang ini sudah ada gadget, bahkan anak-anak sekarang adik-adiknya yang masih SD bahkan PAUD oleh orang tuanya sudah diberikan gadget. Apalagi kalau anaknya menangis, kita lihat di YouTube ya, di video di internet anaknya nangis dikasih gadget, tiba-tiba terjadilah di gadget itu sesuatu yang tidak layak dilihat oleh anak. Bahaya sekali, itu bahayanya ya. Baik, kembali lagi kepada permainan ini. Permainan tradisional ini tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman kita yang menjawab, yang bagus sekali juga ya, dari Awaronas juga yang menjawab. Awaronas namanya tuh siapa ya? Saya lihat di sini Awaronas, kalau bisa ya di apa nih, di WhatsApp kita nih nama yang sebenarnya ya. Jadi pertanyaan Foni tadi, apa contoh dari permainan tersebut dan dari daerah mana masih melestarikan permainan tersebut ya? Contoh permainan itu banyak ya, sudah disampaikan oleh teman kita layang-layang, permain setata, jadi permain congkel tadi, permainnya tam-tam buku dan sebagainya.
Itu masih daerah-daerah pelosok yang tidak oleh budaya itu masih memakai permainan tersebut. Jadi bukan daerah yang disebutkan oleh temannya tadi, semua daerah yang asal dia pelosok itu masih memakai permainan tersebut. Kemudian pertanyaan dari teman kita dari Nofriski ya. Bagaimana cara melestarikan kembali permainan tradisional Melayu ini yang sudah tergerus zaman? Ya, banyak ya. Jadi permainan rakyat yang ini memang sudah tergerus oleh zaman ya. Kenapa? Karena zaman itu yang membentuk bahwa anak-anak sekarang tidak bisa lagi bermain. Bahkan halaman rumah aja sekarang sudah tidak ada ya. Dulu di kampung Ibu ingat halaman rumah tuh luas-luas untuk bermain. Kalau sekarang pun orang tuanya marah sama anaknya bermain di luar, karena di luar sekarang ini banyak orang yang jahat, banyak orang yang berbuat tidak baik, sehingga anak-anak lebih selamat diberi gadget untuk bermain di rumah dan dilihat oleh orang tuanya, sehingga anak tidak mengerti bagaimana permainan itu ya, dan tidak melakukan lagi. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh teman kita pertanyaan ketiga ya, dari teman kita, dari Elda. Bagaimana caranya untuk terus melestarikan permainan sama dengan tadi ya, dan menumbuhkan rasa cinta kepada permainan tradisional ini, sedangkan permainan tersebut sudah bisa dikatakan hampir tidak ada dimainkan lagi, apalagi generasi sekarang lebih mencintai dan menyukai permainan online ya. Jangankan itu, kita sekarang aja nih online aja sekarang ya, tidak sempat lagi permainan yang lain ya. Jadi anak-anak sekarang SD sudah mulai sekarang online karena banyak tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi tidak sempat lagi mereka bermain di luar, apalagi dengan masalah kita sekarang COVID-19 ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan lengkap oleh Waronas tadi bahwa ada trik-trik permainannya. Jadi sekarang termasuk cara yang kita pakai dengan melakukan edukasi. Jadi seperti ini Ibu memberikan pendidikan budaya Melayu, termasuk dalam budaya Melayu itu adalah permainan-permainan rakyat ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kita dengan pelatihan, dengan melakukan ada event-event. Kalau bisa dengan menggunakan perlombaan-perlombaan gitu ya. Perlombaan, misalnya kalian nanti mau di Hima membuat perlombaan permainan tradisional, bisa jadi orang akan melakukan lagi kalau dilakukan perlombaan-perlombaan ya. Lebih asik juga. Jadi ini termasuk silaturahmi jadi berkurang, karena dulu dengan anak-anak dulu silaturahminya kuat, bermain aja ada silaturahmi, tapi kalau sekarang dengan online kita lebih bersifat kepada individual ya. Jadi itu cara-cara yang disampaikan oleh teman kita, bagus sekali ya. Demikian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Prof yang telah menguatkan kembali atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji dan teman-teman semua. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke sesi kuis, yang mana pembacaan soal kuis akan dibacakan oleh Cindy Sundari Putri. Ya, silakan moderator atau penyaji membimbing untuk kuis ya. Kuis itu disampaikan langsung jawab,